Kita mulai dari sekarang. Sebelumnya saya buka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Perkenalkan, nama saya Dea Amanda Hoyunisa. Saya dari kelas 11 IPS 2. Di sini saya akan menceritakan tentang biografi Bung Karno yang saya ketahui. Biografi Bung Karno. Lahir di Blitar, Jawa Timur pada tanggal 6 Juni 1901 dan meninggal pada tanggal 21 Juni 1970. Ayahnya bernama Raden Suekemi Sosrodiharjo dan ibundanya bernama Ida Ayu Nyoman Rai. Semasa hidupnya beliau memiliki 3 istri dan dikaruniai 8 anak. Dari istri yang pertama yaitu bernama Fatmawati memiliki anak Guntur, Megawati, Sukmawati, Rahmawati, dan Guru. Sedangkan dari istri yang kedua yaitu bernama Hartini memiliki 2 anak yaitu bernama Taufan dan Bayu. Sedangkan dari istri Ratnasari Dewi wanita asli keturunan Jepang memiliki anak bernama Kartika. Setelah dilahirkan, Soekarno diberikan nama Kusno Sosrodiharjo oleh kedua orang tuanya. Ketika beliau berumur 5 tahun, namanya diubah menjadi Soekarno. Nama tersebut diambil dari salah satu panglima perang dalam kisah Brahtayuda yaitu Karna. Kata Karna berubah menjadi Karno karena dalam ejaan bahasa Jawa huruf A berubah menjadi huruf O, sedangkan awalan Su memiliki artian baik. Soekarno hanya menghabiskan sedikit masa kecilnya tinggal bersama kedua orang tuanya, hingga akhirnya ia memutuskan untuk tinggal bersama kakeknya di Tulungagung, Jawa Timur. Saat bersekolah di Tulungagung, Soekarno memutuskan untuk ikut pindah bersama kedua orang tuanya di Mojokerto. Di Mojokerto, ayahnya menyekolahkan Soekarno di LIS guna untuk mempermudah agar Soekarno bisa diterima di HBS atau Horgenburger School. Pada tahun 1915, setelah lulus dari LIS, Soekarno melanjutkan pendidikannya di HBS Surabaya. Di Surabaya, Soekarno banyak bertemu dengan para tokoh pendiri Sarekat Islam yang kala itu dipimpin oleh Hastokro Aminoto yang merupakan seseorang yang memberikan tumpangan kepada beliau ketika beliau tinggal di Surabaya. Dari sinilah jiwa nasionalisme dalam diri Soekarno semakin menggelora. Di tahun berikutnya, Soekarno mulai aktif mengikuti kegiatan pemuda Trikaro Darmo yang merupakan organisasi dari Budi Utomo. Kemudian nama organisasi tersebut Soekarno ganti menjadi Jong Java atau Pemuda Jawa pada tahun 1918. Setelah lulus dari HBS, Soekarno melanjutkan pendidikannya di Teknologi Hoger School yang kini berubah nama menjadi ITB atau Institut Teknologi Bandung. Di Bandung, beliau mengambil jurusan teknik sipil. Saat bersekolah di Bandung, Soekarno tinggal di kediaman Haji Sanusi yang merupakan salah satu tokoh pendiri Sarekat Islam dan merupakan sahabat dari kakeknya. Melalui Haji Sanusi, Soekarno bisa berinteraksi dengan Ki Hajar Dewantara, Tipjo Mangunkusumo, dan DRS Biodeker yang waktu itu merupakan pimpinan organisasi nasional Indersparji. Pada tahun 1926, Soekarno mendirikan Elgemen Study Club di Bandung yang diinspirasi oleh Indonesian Study Club yang dipimpin oleh DRS Sutomo. Elgemen Study Club merupakan cikal bakal berdirinya Partai Nasional Indonesia atau PNI pada tahun 1927. Pada tahun 1930, Soekarno ditangkap oleh Belanda dan dipenjarakan di penjara Sukamiskin. Di dalam penjara inilah Soekarno membuat Claudia fenomenal Indonesia menggugat. Soekarno kembali dibebaskan pada tanggal 31 Desember 1931. Pada bulan Juli 1932, Soekarno bergabung dengan salah satu partai atau Partindo yang merupakan perpecahan dari PNI. Soekarno kembali ditangkap oleh Belanda pada bulan Agustus 1943. Dan dihasilkan ke Provinsi Bengkulu. Soekarno baru benar-benar bebas saat masa penjajahan Jepang setelah tahun 1943. Di awal pendudukannya, Jepang tidak lalu memperhatikan seberapa penting para tokoh-tokoh pergerakan nasional. Hingga akhirnya pada tahun 1944, Jepang mulai menyadari betapa pentingnya para tokoh tersebut. Kemudian Jepang mulai memanfaatkan tokoh-tokoh pergerakan nasional, di mana adalah salah satunya Soekarno, untuk menarik perhatian penduduk Indonesia terhadap propaganda Jepang. Akhirnya, tokoh-tokoh nasional tersebut bekerja sama dengan pemerintah penduduk Jepang untuk mencapai kemerdekaan Republik Indonesia. Meski ada pula yang melakukan gerakan perlawanan seperti Sultan Sajarin, Amir Sarifuddin yang menganggap Jepang adalah fasis yang sangat berbahaya. Soekarno mulai aktif mempersiapkan kemerdekaan Republik Indonesia, diantaranya merumuskan Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan merumuskan naskah proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Pada bulan Agustus 1945, Soekarno diundang oleh Marsikal Tereci ke dalam Vietnam. Marsikal Tereci merupakan
Pasukan Angkatan Darat Wilayah Asia Tenggara. Marsikal Tarejip menyatakan, sudah saatnya Indonesia merdeka dan segala urusan proklamasi kemerdekaan Indonesia adalah tanggung jawab rakyat Indonesia itu sendiri. Setelah menemui Marsikal Tarejip di dalam Vietnam, terjadilah peristiwa Rance Dengklok pada tanggal 16 Agustus 1945, di mana pemuda dari peta menuntut Soekarno dan Hatta agar cepat-cepat memproklamasikan kemerdekaan Republik Indonesia. Karena waktu itu Indonesia telah terjadi kevakuman kekuasaan. Namun, ini disebabkan karena Jepang sudah menyerah, namun pasukan sekutu pun belum tiba. Soekarno, Hatta, dan para tokoh lainnya menolak tuntutan ini karena masih ingin menunggu penjelasan atas pemunduran Jepang. Setelah melalui perjuangan yang cukup panjang, akhirnya Bung Karno dan Bung Hatta memproklamasikan kemerdekaan Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945 dalam sidang yang diadakan oleh BPUPKI atau Badan Pelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan yang dilaksanakan pada tanggal 1 Juni 1945. Insinyur Soekarno mengumumkan gagasannya terhadap dasar negara yang disebutnya Pancasila. Pada tanggal 17 Agustus 1945, Insinyur Soekarno dan DRS Muhammad Hatta memproklamasikan kemerdekaan Republik Indonesia dalam sidang PPKI yang dilaksanakan pada tanggal 18 Agustus 1945. Insinyur Soekarno terpilih secara aklamasi menjadi Presiden pertama Republik Indonesia. Kemerdekaan yang telah didapati tidak langsung bisa dinikmati karena di tahun berikutnya masih ada sekutu yang terus terang-terangan tidak mengakui kemerdekaan Indonesia. Bahkan ada yang ingin kembali menjajah Indonesia. Gencaran senjata dari pihak lawan tak lantas membuat rakyat Indonesia menyerah. Seperti yang dialami di Surabaya ketika pasukan sekutu yang dipimpin oleh Brigadir Jenderal A.W.S. Malbi kembali untuk menyerang Indonesia. Rakyat Indonesia di Surabaya dengan gigihnya terus berjuang untuk mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia. Akhirnya Brigadir Jenderal A.W.S. Malbi pun tewas dan Belanda menarik kembali pasukannya. Perang seperti ini tidak hanya terjadi di Surabaya, hampir di seluruh kota. Pada tanggal 22 Juni 1966, Insinyur Soekarno membacakan pidato pertanggungjawabannya mengenai sikapnya terhadap peristiwa G30S PKI. Namun pidato pertanggungjawaban tersebut ditolak oleh MPRS. Akhirnya, pada tanggal 20 Februari 1967, Soekarno menandatangani surat penyerahan kekuasaan di Istana Merdeka. Hari Minggu, tanggal 21 Juni 1970, Insinyur Soekarno meninggal dunia di Rumah Sakit Angkatan Darat Gatot Subroto, Jakarta, dan disemayamkan di Wisma Yaso, Jakarta. Kemudian pemerintah memakamkan Soekarno di Blitar, Jawa Timur, berdekatan dengan makam ibundanya, Ida Ayu Nyoman Rai. Kemudian pemerintah mengadakan masa berkabung selama 7 hari. Insinyur Soekarno adalah bapak bangsa yang sesungguhnya. Semua sepakat bahwa Insinyur Soekarno adalah sosok seorang yang tidak biasa dan belum bisa dilahirkan dalam 1 abad terakhir ini. Insinyur Soekarno adalah bapak bangsa yang tidak akan tergantikan. Itu tadi biografi Bung Karno yang saya ketahui, kurang lebihnya saya mohon maaf, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.